Selanjutnya kita belajar energi kinetik. Ya, apa sih energi itu artinya? Yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, jadi untuk melakukan usaha dengan tujuan kita bisa berpindah atau berubah, maka kita harus memiliki energi. Nah, itulah energi, yaitu kemampuan untuk usaha. Kemudian kinetik. Kinetik yaitu gerakan, ya, atau bergerak. Jadi energi yang tersimpan pada benda-benda yang memiliki gerakan. Nah, artinya kalau benda memiliki gerakan, maka dia memiliki kecepatan. Contoh, mobil yang sedang melaju itu contoh benda yang memiliki energi kinetik. Atau anak yang sedang berlari, itu juga energi kinetik. Dia memiliki energi kinetik untuk berlari. Nah, rumusnya yaitu Eka sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Jadi V di sini kecepatan. Ya. Maka kalau ada kecepatan itu identik dengan energi kinetik. Oke. Kemudian apa sih hubungan antara usaha dengan energi kinetik? Nah, tadi energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat, ya. Nah, usaha, kita kembali lagi. Kalau usaha itu harus ada perubahan posisi, ya. Kemudian juga ada perubahan kecepatan. Jadi selain pada perubahan posisi, kalau ada perubahan kecepatan, dia juga disebut melakukan usaha. Karena dia melakukan usaha, maka kecepatannya bertambah. Jadi makanya usaha adalah delta dari energi kinetik atau perubahan energi kinetik dari makanya perubahan rumusnya EK2 dikurang EK1. Energi kinetik kedua dikurang energi kinetik pertama. Nah, maka kalau dipanjangkan lagi rumusnya, jadi W sama dengan setengah mv kuadrat V yang kedua atau kecepatan yang kedua, ya, kemudian dikurangkan setengah mv1 pangkat 2 kecepatan yang pertama. Tuh. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah peluru yang masanya 10 gram bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Tentukanlah energi kinetik peluru pada saat itu. Nah, diketahui masanya 10 gram. Karena gram bukan satuan internasional, maka kita harus ubah dulu menjadi kilogram dengan cara membagi dengan 1000. 10 dibagi 1000 yaitu 1/100 atau 1 kali 10 pangkat minus 2. Dan kecepatannya 80 meter per sekon. Ini sudah satuan internasional, ya. Jadi kita nggak perlu ubah satuan lagi. Maka energi kinetik peluru adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Itu kan rumusnya tadi. Tinggal kita masukin setengah dikali masanya 1 kali 10 pangkat minus 2 dikali 80 pangkat 2. Nah, kalian jangan salah hitung, ya. Apa yang harus dihitung dulu? Yang ada pangkatnya dulu. Ya, 80 dipangkatkan 2 hasilnya 6400. Ya, 6400. Kemudian dibagi 2 jadinya 3200. 3200 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 atau 3200 kamu bagi dengan 100, karena 1 kali 10 pangkat minus 2 ini sama dengan 1/100 gitu. Jadi 32 hasilnya adalah 32 joule, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin.
Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya 20 Newton sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gaya dan jarak yang telah ditempuh. Nah, ini soal tentang hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, diketahui mula-mula benda dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam, maka kecepatannya bernilai 0. Ya, kecepatan pertama bernilai 0. Kecepatan kedua diketahui soal adalah 10 meter per sekon. Nah, kemudian ada gaya yang bekerja menarik itu sebesar 20 Newton. Ya, dan dia berpindah sejauh S. Nah, yang diminta adalah kita mencari nilai S-nya ya dan usahanya. Maka untuk menjawabnya, usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah pertama, maka W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Ya, jadi setengah dikali masanya 2 kilo dikali kecepatannya 10 meter per sekon kuadrat, ini kecepatan yang kedua, dikurang 0. Kenapa nih 0? Karena tadi kecepatan pertamanya adalah 0. Jadi semua 0 pangkat 2 0 dikali masanya 0, ya kali setengah tetap 0. Ya, jadi hasilnya 100 Joule. Jarak yang ditempuh. Nah, usaha rumusnya kan F kali S. Maka kalau kita mencari jarak, rumusnya jadi usaha dibagi gaya. Maka 100 dibagi 20 Newton sama dengan 5 meter. Seperti itu. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke energi potensial. Energi potensial artinya sama ya, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Potensial itu adalah yang tersimpan atau yang memiliki ketinggian, berpotensi memiliki energi. Itu maksudnya. Jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda yang bisa berpindah tempat, atau akan memiliki pergerakan dan kecepatan seperti itu. Contoh, suatu benda di ketinggian tertentu nih, artinya itu benda memiliki energi potensial ya, semakin tinggi energi potensial semakin besar. Artinya kalau dia dilepas, maka dia akan arahnya ke pusat bumi. Nah, kemudian ada benda yang memiliki elastisitas, contohnya pegas atau anak panah kayak gini, busur panah. Jadi kalau busur direnggangkan, maka dia memiliki energi potensial. Nah, makanya macam energi potensial itu ada EP gravitasi, ada EP elastis atau pada pegas. Ya, jadi EP ada 2. Maka rumus EP yang gravitasi rumusnya massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Kalau EP gravitasi hubungannya dengan ketinggian. Semakin tinggi, semakin besar energi potensialnya. Kalau energi potensial elastis atau pegas, rumusnya setengah dikali konstanta atau K dikali delta X pangkat 2. Delta X itu artinya perubahan panjang pegasnya gitu. Kemudian hubungan energi potensial itu apa sih? Nah, hubungannya W sama dengan negatif dari delta EP. Jadi sama, usaha itu adalah perubahan dari energi potensial. Nah, kan kalau energi potensial mula-mula pasti berada di atas misalkan, terus dia berpindah ke ketinggian setengah dari mula-mula.
maka energi potensialnya semakin kecil. Nah, perubahan usahanya adalah rumusnya, maka ketinggian yang kedua dikurangi ketinggian yang pertama. Dikalikan massa dikalikan gravitasi, maka dikalikan negatif. Jadi hasilnya tetap positif. Karena kalau dari atas ke bawah, maka dia nilainya akan negatif. Karena EP itu lebih besar yang di atas daripada yang di bawah. Makanya tadi harus dikalikan negatif. Hasilnya biar tetap positif. Seperti itu. Oke. Mula-mula sebuah benda dengan massa 2 kilo berada di permukaan tanah. Kemudian benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 meter dari tanah. Berapakah perubahan energi potensial benda tersebut? Nah, kita ketahui bahwa massanya 2 kg, ketinggian keduanya 1,25 dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka perubahan energi potensial adalah karena H2-nya itu 1,25 dan ketinggian mula-mulanya adalah 0 karena dari permukaan tanah. Jadi perubahan energi potensialnya adalah 25 Joule. Oke, soal yang berikutnya. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 meter dari tanah, kemudian benda itu jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? Nah, diketahui benda bermassa 1,5 dan percepatan gravitasi di 10 meter per sekon kuadrat. Nah, diketahui H1-nya 40, H2-nya 0. M-nya massanya 1,5 kg dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi perubahan energi potensial atau usaha yang dilakukan benda tersebut karena adanya perubahan energi potensial, cara menghitungnya gimana? Artinya ya kita H1 kurang H2 boleh, atau H2 kurang H1 juga boleh. Hasilnya kan negatif tuh. Negatif kali negatif nanti positif juga. Mau H1 kurang H2 juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya bisa positif. Yang penting yang gede kurangin yang kecil aja. Gitu. 40 dikurangi 0. Hasil 40 dikali 10 dikali 1,5. Jadinya 600 Joule.